Assalamualaikum. Halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan bahasan panjang sesinya terkait dengan kemoterapi. Kita sudah membahas berbagai sisi dari kemoterapi. Saat ini yang kita bahas adalah efek sampingnya. Efek samping ini cukup banyak macamnya. Dan sebaiknya memang kita paham, apalagi untuk pasien yang menjalani kemoterapi, sehingga ketika seseorang paham itu akhirnya lebih gampang menerima. Efek samping yang kita bahas adalah ketika seorang dilakukan kemoterapi, misalnya pertama kemoterapi ini, nah ketika pulang pasien ini mengeluh, "Dok, kok saya jadi diare ya?" gitu. Apakah memang penyakit diare atau memang keluhan ini berkaitan dengan kemoterapi. Sahabat sekalian, kemoterapi memang bekerja pada sel yang tumbuh cepat, yang proliferasinya cepat, terutama tentunya pada sel kanker. Sehingga sel-sel tubuh yang pembelahannya normal, misalnya sel liver, sel tulang, sel ginjal dan sebagainya nggak kena terefek. Tapi tubuh-tubuh yang proliferasinya cepat, misalnya sel akar rambut, sel sumsum tulang, termasuk sel mukosa usus, di situ terkena efek samping kemoterapi. Nah, ternyata diare ini terjadi juga karena itu. Jadi sel-sel di mukosa itu kalau usus itu ada berapa lapisan, nanti kita lihat gambar, ada tunika serosa, tunika muscularis sama mukosa. Nah, sel-sel itu terefek dari kemoterapi. Efeknya kenapa? Pertumbuhannya jadi terhambat, sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, sel-sel mukosa usus ini sebenarnya fungsinya adalah menyerap sari-sari makanan. Setelah dicerna dikunyah di mulut, kemudian dicerna di lambung, kemudian di usus 12 jari, kemudian di usus besar. Nah, ketika di usus kecil, ileum, di situ sebenarnya tahapan untuk menyerap zat-zat atau sari makanan. Nah, ketika terjadi gangguan di mukosa, sel-sel mukosa tersebut, inilah yang memicu terjadinya keluhan diare. Karena sebenarnya ketika makanan yang sudah dicerna tersebut, biasanya memerlukan waktu yang tertentu untuk diserap zatnya dan baru kemudian dikeluarkan sebagai feses. Nah, pada pasien yang dilakukan kemoterapi, proses itu terganggu, sehingga tanda kutip jadi lebih cepat, sehingga keluhannya diare. Nah, keluhan diare ini sebenarnya tentunya harus diatasi dengan baik, karena akhirnya salah satu efek samping lainnya, efek selanjutannya adalah terjadi kekurangan penyerapan gizi makanan, sehingga pasien kanker bisa jatuh kepada keadaan malnutrisi, nutrisi yang tidak baik. Pasien kanker selain disebabkan malnutrisinya karena efek samping tadi, juga sebenarnya kankernya sendiri juga menyebabkan pasien tersebut memerlukan kalori yang berlebih, sehingga itu yang menjelaskan kenapa pada pasien kanker kok tiba-tiba kurus ya, nggak terjelaskan. Atau tiba-tiba kok berat badan saya turun banyak ya dok ya, saya gampang lelah dan sebagainya. Ini adalah satu faktor yang menjelaskan kenapa tiba-tiba berat badan turun, badan kurus, kelelahan, tidak berkesudahan dan sebagainya. Nah, kemudian manajemennya seperti apa kalau jadi keluhan? Tentunya diare adalah keadaan yang tidak normal, maka seorang dokter yang merawat akan berusaha untuk men-stop diare tersebut. Ada berbagai obat pilihan untuk melakukan hal itu, dan juga tentunya akan disarankan untuk mengatur pola makan dan jenis makanannya. Nanti akan kita bahas tersendiri bagaimana mengatur pola makan dan jenis-jenis makanan apa pada pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi, sehingga asupan gizinya
kemudian zat-zat yang terkandung dalam telur tersebut bisa tetap masuk dan digunakan untuk menjalankan kehidupan secara keseluruhan. Demikian sahabat, kita bahas kenapa sih kok diare pada sebagian pasien yang menjalani kemoterapi. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tulis komentar atau ajukan pertanyaan. Nanti akan kita bahas pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.